welcome to Moviever. Tim nonton udah siap ya? Sebelum kita mulai, silahkan tumpuk bantal Anda dan pastikan posisi kepala sudah pas untuk direbahkan. Film yang akan saya rekap kali ini adalah Us, merupakan film thriller horor yang dirilis tahun 2019. Scene dibuka dengan tayangan kampanye Hands Across America tahun 1986, di mana orang bersama-sama bergandeng tangan sepanjang 4.000 mil untuk melawan kelaparan yang terjadi di Amerika. Berlokasi di area pantai Santa Cruz, ada sebuah keluarga yang sedang liburan untuk merayakan ulang tahun Eddie, anak mereka. Eddie pun diberikan hadiah kaos oleh ayahnya. Saat ayahnya sedang sibuk bermain dan ibunya ke toilet, Eddie malah jalan sendiri dan melihat seorang pria yang memegang kardus. Katakanlah Bapak Kardus. Ingat-ingat ya wajahnya. Saat tiba di pantai, ia masuk ke sebuah wahana seram. Mirip-mirip rumah hantu gitulah ya, tulisannya Find Yourself. Tiba-tiba lampu mati, dan Eddie berusaha berlari keluar tapi malah nabrak kaca. Eddie pun bersiul untuk mengurangi rasa takutnya. Gak taunya ada yang membalas siulannya. Ia pun mulai melihat sekeliling dan ternyata ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Siapakah dia? Makanya tonton sampai akhir ya. Eddie sudah beranjak dewasa, menikah dengan Gabe dan mempunyai 2 orang anak, Zora yang hobi lari dan Jason yang hobi sulap. Mereka sedang menghabiskan liburan musim panas di rumah dekat pantai. Gabe berencana membawa keluarganya main ke pantai di Santa Cruz. Hal ini membuat Eddie sangat kaget dan tiba-tiba teringat masa kecilnya saat ia ditemukan setelah 15 menit menghilang. Sejak saat itu, ia menjadi anak yang sangat pendiam. Pada akhirnya mereka pun pergi ke pantai. Saat sudah dekat, terlihat ada seseorang yang baru saja meninggal. Coba perhatiin baik-baik. Yaps, itu adalah Bapak Kardus, cuma udah versi tua ya. Keluarga Gabe bertemu dengan keluarga Josh di pantai. Eddie terlihat sangat tidak tenang saat ngobrol dengan Kitty, suaminya Josh. Tiba-tiba Jason pergi ke toilet tanpa sepengetahuan ibunya. Dan bisa dilihat ya, wahana seram itu masih ada. Setelah Jason keluar, ia melihat seseorang berdiri dengan tangan terbuka dan ada darah menetes di ujung jari. Oke, ntar bakal ketahuan di belakang ya. Akhirnya Eddie berhasil menemukan Jason dan mereka pun segera pulang. Saat malam, setelah menidurkan anak-anaknya, Eddie mulai ketakutan lagi. Padahal Gabe udah pasang pose mengundang gitu kan. Yah, tapi nggak jadi. Eddie pun mulai menceritakan tentang masa kecilnya, di mana ia sempat hilang di lorong cermin dan bertemu seorang anak yang sangat mirip dengannya. Ia sangat yakin bahwa itu bukanlah pantulan, tapi benar-benar nyata. Sayangnya suaminya tidak begitu percaya. Tiba-tiba listrik padam dan Jason menghampiri mereka. Bilang kalau ada orang di halaman rumah. Eddie segera menelpon polisi, sementara Gabe pergi mengecek keluar. Terlihat ada 4 orang sedang bergandengan tangan berpakaian merah. Saat ditanya baik-baik, mereka diam aja. Sampai-sampai Gabe mulai menggertak dengan tongkat baseballnya. Nggak taunya diserang balik. Dalam waktu singkat, keluarga Gabe dikepung di rumah mereka sendiri. Saat api dinyalakan, tampak jelas wajah keempat penyusup ini yang adalah wajah mereka sendiri. Persis, Bo, gile. Si kembaran Eddie ini namanya Red. Ia pun mulai berdongeng dengan suara yang agak serak. Dulu, ada seorang gadis yang punya bayangan atau kembaran, dan keduanya saling terikat. Saat gadis mendapat makanan enak, kembaran harus makan daging kelinci mentah. Saat gadis mendapat hadiah yang empuk, kembaran mendapat hadiah yang tajam yang bisa merobek kulitnya. Jadi, apa yang dilakukan si gadis akan dialami juga oleh si kembaran, namun dengan kondisi yang berbanding terbalik. Red harus bertemu Abraham yang akhirnya menjadi suaminya dan melahirkan 2 monster kecil, yaitu Umbre yang terlahir tertawa dan Pluto yang senang bermain api. Red kayak udah dendam kesumat gitu sama si Eddie. Instruksi pun diberikan, Eddie disuruh untuk mengikat dirinya sendiri di meja. Abraham menyeret Gabe keluar menuju dek perahu. Zora disuruh berlari agar dikejar Umbre. Jason diajak main sama Pluto. Gabe dipukul hingga pingsan, dimasukkan di dalam kantong besar dan dibawa pergi menggunakan perahu. Di tengah-tengah tiba-tiba perahunya ngadat dan Abraham mulai memukul bagian mesin. Ya, caranya sama kayak waktu TV kita semutan, dipukul-pukul juga kan? Saat itulah Gabe keluar dan terjadi pertarungan antara mereka. Endingnya,
Gabe menang dan tubuh Abraham tercabik-cabik akibat baling-baling dari mesin perahu. Sementara Zora yang dari tadi berlari sudah disusul oleh Umbre dan siap-siap mau dihabisi. Berkat kemunculan seseorang, ia berhasil kabur dan berlari pulang ke rumah. Nah, balik ke rumah, Jason mengajak Pluto bermain di ruang rahasianya. Ruangan ini hanya bisa dibuka dari luar, makanya diganjel pakai mobil-mobilan ya. Pluto memaksa Jason untuk menyalakan korek api. Saat terjadi percikan, Jason langsung keluar dan menutup pintu tersebut. Pluto yang terjebak mulai memanggil emaknya, si Red. Oh ya, yang bisa ngomong bahasa manusia di sini hanya si Red ya. Kalau yang lain tuh cuma A, I, U, E, O aja, kayak gini nih. Red yang sedang menyiksa Eddie akhirnya naik untuk menyelamatkan putranya. Saat inilah Eddie berhasil membebaskan diri dan mulai mencari Jason. Jason yang dari tadi bersembunyi di lemari langsung berlari ke arah ibunya. Mereka pun akhirnya keluar dari rumah dan bertemu Zora. Di saat yang bersamaan, Gabe menjemput mereka untuk kabur menggunakan perahu menuju rumah temannya si Josh. Dan yang menyambut mereka adalah Josh KW, karena terlihat ia menggunakan pakaian warna merah. Jadi sebelumnya terjadi pembantaian habis-habisan di rumah keluarga Josh. Semuanya dibunuh oleh kembarannya masing-masing, tak bersisa. Eddie ditarik masuk paksa, sementara Gabe harus menghadapi Josh KW. Zora dan Jason pun memulai misi untuk menyelamatkan ibunya. Lawan pertama langsung KO. Lawan kedua walaupun agak berat, tapi KO juga. Misi penyelamatan pun berhasil setelah Jason menimpuk kepala Kitty KW. Jago juga anak-anak kerucil nih. Singkat cerita, peperangan dimenangkan oleh keluarga Eddie. Mereka santai sejenak sambil nonton TV. Ternyata kondisi di luar sudah sangat kacau karena para bayangan atau kembaran ini sedang membentuk rantai manusia mengitari kota sambil membantai orang-orang di jalanan. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan Zora yang nyetir. Belum juga injak gas, Umbre udah muncul dan mencoba membunuh mereka. Namun Zora berhasil membuat Umbre terpental ke area hutan. Eddie pun sempat-sempatnya keluar untuk mengecek situasi, yang sebenarnya agak aneh. Ia kayak nyuruh Umbre yang udah sekarat untuk tenang di detik-detik terakhirnya. Setelah itu, gantian Eddie yang nyetir dan terlihat ya ada air mata menggenang. Tambah bikin penasaran kan? Di sepanjang jalan terlihat banyak orang yang sudah meninggal. Dan sampailah mereka di dekat pantai dan disambut oleh Pluto dengan mobil yang sedang terbakar di belakangnya. Lagi-lagi Eddie keluar sendiri dan Pluto menunjukkan mukanya yang terbakar. Jason sadar bahwa itu adalah jebakan. Dan benar aja karena sudah ada jejak bensin di mobil yang mereka kendarai. Jason pun berniat membakar Pluto dengan berjalan terus ke belakang. Jadi saat Jason berjalan ke belakang, Pluto pun akan mengikuti gerakannya. Tiba-tiba Jason diculik oleh Red dan dibawa ke wahana seram. Zora dan Gabe beristirahat di mobil ambulans sementara Eddie pergi menyelamatkan Jason. Saat berjalan menuju wahana, ketahuan ya sekarang siapa yang dilihat Jason saat pertama kali di pantai, yaitu Bapak Kardus KW. Akhirnya kita bisa lihat apa sebenarnya yang ada di dalam. Awalnya ya lorong-lorong gini ya, kemudian ia masuk ke pintu rahasia dengan tangga yang sangat banyak menuju ke bawah, berkali-kali. Ia pun sampai di lorong panjang serba putih dan menemukan Red di suatu ruangan. Red mulai berdongeng lagi. Ia sangat iri dengan kehidupan di atas, karena di ruang bawah tanah ini, mereka tidak diperlakukan layaknya manusia. Manusialah yang membuat tempat ini dan menciptakan cloning untuk setiap individu. Tujuannya agar manusia di atas dapat dikendalikan seperti wayang. Namun, program ini dinyatakan gagal dan mereka ditelantarkan begitu saja. Sampai suatu ketika, Red bertemu Eddie untuk pertama kalinya. Hal ini membuat Red mencari cara agar bisa menuju kehidupan di atas. Berkat keterampilannya, Red pun dipercaya untuk memimpin misi penyerangan tersebut, agar dunia tahu keberadaan mereka. Pertarungan sengit antara mereka berdua pun dimulai. Red menyayat dan menusuk Eddie berkali-kali sambil mempermainkannya. Sampailah mereka di suatu ruangan. Kali ini Eddie berhasil menusuk Red. Red yang udah sekarat mulai bersiul dan Eddie segera mencekiknya sambil berteriak. Oke, teriakannya cukup mencurigakan ya. Setelah Red meninggal, Eddie tertawa terbahak-bahak dan melepas kalung yang ada di leher Red. Perhatikan baik-baik ya di sini. Seketika itu ia mendengar suara dari area locker dan ternyata ada Jason di dalamnya.
Jason terlihat takut saat melihat ibunya sendiri. Mereka pun kembali ke atas menemui Gabe dan Zora, dan segera pergi dari sana. Saat menyetir, Eddie teringat kembali masa kecilnya. Siap-siap untuk plot twist-nya, jangan lupa tarik nafas dalam-dalam. Tarik, dan hembuskan. Mari kita masuk ke memori masa kecilnya. Sebut saja si gadis dan si bayangan ya. Terlihat si bayangan telah mencekik si gadis dan menyeretnya ke bawah serta memborgolnya di tempat tidur. Si bayangan pun menukar baju mereka berdua dan si gadis ditinggal begitu saja sementara si bayangan menuju ke kehidupan atas dan tersenyum meringis setelah ditemukan. Eddie terlihat kaget sendiri dengan ingatannya dan kemudian bertatapan dengan Jason. Oke, dari scene terakhir ketahuan bahwa Red dan Eddie telah bertukar tempat saat pertama kali bertemu. Hal ini menjelaskan beberapa hal. Eddie kecil yang tidak bisa berbicara setelah ditemukan menghilang. Hanya Red lah yang bisa berbicara di antara bayangan atau kembaran lainnya. Eddie yang terlihat sedih setelah Umbre meninggal. Apa mungkin ia kembali mengingat jati dirinya? Red yang tiba-tiba bersiul di saat-saat kritisnya. Persis seperti apa yang pernah dilakukannya saat kecil. Teriakan Eddie yang aneh sewaktu mencekik Red. Kalung Red yang dilepaskan kemungkinan adalah borgol yang menyiksanya zaman kecil. Dan yang terakhir, Red dendam kesumat banget sama Eddie. Ya iyalah, orang dipaksa tukeran ya kan? Pesan yang bisa diambil dari film ini, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi cobalah untuk berpikir positif dan jadi dirimu sendiri. Kalau katanya Bang Ariel, tapi buka dulu topengmu. Mungkin kadang kita terlalu lama pakai topeng sehingga terlalu nyaman menjadi orang lain sampai-sampai kita lupa akan jati diri kita sendiri. Well, sekian rekap dari film Us dan endingnya benar-benar mind-blowing ya. Acting dari para pemain juga keren abis karena harus memainkan peran ganda. Dan sebenarnya ada beberapa bagian komedinya, biar nggak terlalu tegang kali ya. I have the highest kill count in the family. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!